Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan kembali sharing membahas pertanyaan atau konsultasi dari teman-teman viewers. Berikut ini pertanyaannya saya bacakan. Dari akun YouTube @aufarhasbi. Anak angkat nasab digantinya kalau diganti semuanya sama nama orang tua angkatnya, gimana karena tidak punya anak dari akte lahir dan kakak ya? Saya kurang begitu mencerna pertanyaannya ya, tapi ya saya coba menjawab. Mungkin pertanyaannya seperti ini. Apakah boleh kita mengganti nasab anak angkat yang dicantumkan di dalam dokumen catatan sipil yang nasabnya diganti dengan nasab orang tua angkatnya? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Jadi langsung saja kita bahas. Menurut saya, berdasarkan beberapa penelusuran literatur yang saya baca, referensi yang saya baca dan saya pahami, saya membacanya ataupun juga menanggapinya dari dua sudut pandang ya. Yang pertama dari sudut pandang hukum Islam itu sendiri, yang kedua nanti dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang ada yang berlaku saat ini di Indonesia. Kalau berdasarkan sudut pandang agama Islam, hukum Islam, setahu saya yang saya baca, mayoritas itu para ulama ataupun juga fatwa-fatwa dan keterangan-keterangan lain, dalil-dalil yang saya baca itu pada dasarnya tidak ada yang membenarkan seseorang atau kita nih mengganti nasab anak angkat dengan nasab orang tua angkatnya. Dalam artian kita tidak boleh untuk menghilangkan nasab anak angkat yang kita adopsi misalkan. Contohnya misalkan kita nih mengadopsi anak orang lain, apakah anak saudara, anak yang dari panti asuhan, diadopsi oleh kita, diangkat anak oleh kita, kemudian kita mencantumkannya di dalam dokumen catatan sipil, apakah itu kartu keluarga dan lain sebagainya. Nah, di dalam dokumen catatan sipil tersebut, kita mengganti nasab si anak angkat tersebut ke nasab kita. Biasanya kan kalau di dalam Islam selalu ada yang namanya bin atau binti. Kalau laki-laki biasanya bin. Contoh misalkan Hasan bin Muhammad. Dalam artian Hasan anaknya Muhammad. Nah, di dalam catatan sipil kita mengganti nasabnya. Si Hasan tadi kita ganti nasabnya bin kita nih sebagai orang tua angkatnya. Misalkan ya, ini contohnya. Nah, maka itu tidak bisa dibenarkan. Tidak boleh kita menghilangkan nasab seseorang atau menggantinya dengan nasab kita. Itu tidak boleh, teman-teman. Jadi meskipun kita mengangkat anak, adopsi anak, itu sebaiknya dan memang secara hukum Islam tetap nasabnya itu bersambung kepada orang tua biologisnya, kepada ayah biologisnya, kepada ayah kandungnya. Meskipun kita yang mengasuhnya, yang mendidik, yang merawat, yang membiayai, tetap tidak boleh untuk merubah binnya itu menjadi bin kita sebagai orang tua angkatnya. Ya, saya rasa dalam pandangan atau sudut pandang hukum Islam, agama Islam sudah jelas ya. Dan kita sebagai yang muslim nih, ya harus tahu ini. Jangan sampai kita misalkan menghilangkan ataupun juga mengganti nasab orang lain, nasab anak angkat. Ya. Biarkan dia nanti pada waktunya tahu orang tua kandungnya siapa, orang tua biologisnya siapa. Ya, saya rasa orang tua angkat yang bijak akan seperti itulah. Dan nanti pun biasanya si anak pun akan memahami dan akan ya dewasa lah pada saatnya juga. Dan biasanya ya seorang anak angkat yang dididik, yang dipelihara, diberikan kasih sayang, meskipun itu dari orang tua angkatnya, dia akan tetap menganggap itu sebagai orang tua kandungnya. Hanya saja secara nasab ataupun juga penulisan nasab tidak boleh diganti atau dihilangkan. Itu ketentuan dari syariat Islam. Nah, sekarang dari sudut pandang hukum positif ya, ataupun juga dari sudut pandang peraturan perundang-undangan. Nah, saya sudah menemukan beberapa
literasi, literatur, dan referensi yang saya baca, teman-teman. Secara hukum positifnya, dalam hal ini peraturan perundang-undangan, saya menemukan di dalam Undang-Undang nomor ini nih, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 ya. Kemudian yang diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, di mana dalam undang-undang ini menganut prinsip the best interest of the child, yaitu untuk kepentingan terbaik si anak. Dan ini saya kutip dari hukum online ya, yang mana pada intinya teman-teman, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Jadi menurut peraturan perundang-undangan, dalam hal ini spesifiknya Undang-Undang Perlindungan Anak sepertinya ya, yang saya sebutkan tadi, yaitu sudah jelas tidak boleh nih pengangkatan anak memutuskan hubungan darah, dalam artian si anak tersebut ya nasab kepada orang tua kandungnya, kepada orang tua biologisnya diganti ataupun dihilangkan, itu nggak boleh juga. Nah, jadi menurut sudut pandang hukum Islam, menurut sudut pandang peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak, ya jawabannya menurut saya atau kesimpulan saya, tidak boleh bagi kita untuk mengganti, merubah ataupun menghilangkan nasab anak angkat menjadi misalkan anak kandung. Nasabnya dihilangkan, hubungan darah dengan orang tuanya dihilangkan misalkan, atau diganti, atau tidak diberitahu pada saatnya nanti. Nah, itu tidak boleh juga. Kesimpulannya menurut saya seperti itu dari dua sudut pandang ya, sudut pandang hukum Islam dan juga peraturan perundang-undangan, spesifiknya Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau dari hukum adat dan hukum yang lainnya, saya belum bisa menjawab seperti apa dari sudut pandang yang lainnya. Oleh karena itu, buat teman-teman yang punya pendapat, yang punya kompetensi, yang punya pengalaman, silahkan untuk sharing-sharing, sampaikan di kolom komentar di bawah video ini. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso.